Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita dan mohon maaf ini saya harus kuliah malam-malam karena tadi seharian ada aktivitas dan apa tidak memungkinkan untuk ngajar di waktu pagi atau siang hari ya. Baik, ini adalah materi saya yang kedua dan ketiga. Jadi saya menggabungkan antara penyakit gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Jadi ini dua materi. Kemudian nanti untuk materi atau pertemuan yang berikutnya saya langsung fokus di presentasi aja gitu ya. Baik, ini adalah beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian sedikit review tentang sistem perkemihan, kemudian definisi dan prevalensi dari penyakit gagal ginjal, tanda gejala, kemudian etiologi, prognosis, komplikasi, dan bagaimana kita memanajemen penyakit dengan gagal ginjal ya. Nah, eh, se- nanti harapannya setelah kita belajar tentang materi ini, harapannya kita bisa memahami ya secara bersama-sama tentang konsep penyakit gagal ginjal, baik akut ataupun kronis ya. Dan yang kedua adalah mampu menerapkan di asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal ya. Karena tidak cukup kita hanya paham teori aja, tapi secara praktek kita harus bisa menerapkan apa yang sudah kita pahami ya. Dan tidak selalu penerapannya di rumah sakit, tapi bisa juga di rumah, di komunitas. Dan saat ini banyak pasien-pasien gagal ginjal atau pasien dengan apa namanya kecurigaan karena gagal ginjal yang posisinya masih ada di rumah ya, sehingga itu bisa kita edukasi, kita bisa memberikan beberapa informasi yang bisa membuat mereka bisa survive dengan penyakit gagal ginjal ya. Oke, sebelum saya ke materi, saya ingin menyampaikan ini satu hal yang sangat penting teman-teman semua, dan ini menjadi patokan kita sebagai perawat dalam mengembangkan kompetensi ya. Dan ini ada 4 aspek penting yang menjadi program andalan dari Kementerian Kesehatan. Jadi yang pertama adalah tentang penyakit kanker, yang kedua tentang jantung, yang ketiga stroke, dan juga tentang urologi. Dan ini yang akan kita pelajari adalah tentang urologi atau di bagian perkemihan ya. Nah, kenapa dia menjadi andalan? Karena di Indonesia ini 4 penyakit ini masih menjadi trending, teman. Jadi masih menjadi banyak permasalahan di banyak tempat, dari kanker, kemudian penyakit jantung koroner, kemudian hipertensi, kemudian dan sebagainya sampai dengan neurologi, sehingga ini menjadi satu kebutuhan ya, kebutuhan bagi kementerian untuk terus mengembangkan, terus apa namanya, membuat satu program-program yang fokus di 4 penyakit ini. Jadi kanker ini cabangnya ada banyak sekali, mulai dari kanker apa namanya, kanker kolostomi, kemudian yang ada di serviks dan sebagainya. Dan hampir semuanya pasien kanker dia mengalami penurunan yang ada di kondisi fisiknya, sehingga memang butuh banyak treatment ya, butuh banyak pengobatan, tindakan dan sebagainya. Dan ini menjadi PR besar bagi pasien, keluarga, dan juga tenaga kesehatan ya. Dan yang kedua adalah tentang penyakit jantung ya. Penyakit jantung ini juga masih juga menjadi satu masalah yang kayaknya juga apa satu pasien selesai diatasi, kemudian muncul banyak pasien-pasien yang lain sebagainya. Jadi ini akan terus muncul, dan saya kira prevalensi dari keempat penyakit ini ya dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Jadi jarang sekali yang menurun, tapi trennya ada, dia akan meningkat. Dan ini masih menjadi satu hal yang PR bagi kita semua, termasuk juga mahasiswa, dosen dan sebagainya, untuk melakukan satu penelitian yang fokus di 4 aspek, yaitu kanker, jantung, stroke, dan juga urologi ya. Nah, di urologi saya ingin mereview sedikit tentang penyakit gagal ginjal dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan keluhan-keluhan yang ada di urologi ya. Oke. Nah, ini adalah sistem urinari. Jadi setiap manusia dia punya 2 ginjal, teman-teman, 2 ginjal, dan dia ada di abdomen ya, dia ada di abdomen dan dia ada di kuadran 1, 2, 3, 4, dan posisinya dia kanan dan kiri, tidak ada ginjal depan belakang, itu tidak ada, tapi secara anatomi dia ada di kanan dan kiri. Nah, ginjal dia punya vena, dia punya arteri, dan dia punya filtrasi, sehingga ketika fungsi ginjal itu dia bagus, maka seorang dia bisa memfiltrasi semua yang ada di atau yang lewat di ginjal, termasuk juga obat-obatan, kemudian makanan dan sebagainya ya. Bahkan sampai terapi-terapi obat yang dia diberikan lewat integumen atau di integumen, topical terapi, itu akan diabsorpsi dan akan masuk di ginjal ya. Sehingga banyak pasien-pasien ginjal yang dia memang sudah didiagnosa positif dengan gagal ginjal, kemudian dia sedang fase cuci darah,
maka dia tidak disarankan untuk menggunakan beberapa topical terapi, termasuk juga mungkin beberapa merek, misalkan mohon maaf ya, kayak Hot Grip dan sebagainya, atau mungkin kalau dulu ada Remason, kalau ya itu disarankan tidak digunakan. Kenapa? Karena dia akan diabsorpsi di kulit, kemudian dia diputar melalui arteri vena dan bisa menambah kerusakan yang ada di ginjal. Nah, makanya ginjal ketika dia bagus filtrasinya, maka dia akan bisa berfungsi dengan baik, dan ini bisa dibuktikan ketika seorang dia berkemih ya. Jadi ketika dikatakan dia berkemihnya sehat ketika dia pipisnya adalah berwarna bening, kemudian atau mungkin kekuningan kayak gitu, dan tidak pekat kayak gitu ya. Dan dia jumlahnya cukup sesuai dengan apa yang sudah dikonsumsi dalam setiap hari ya gitu. Karena umumnya pasien-pasien gagal ginjal itu dia pipisnya dia tidak begitu banyak, jadi dia sedikit kayak gitu, sedikit pipisnya, dan rata-rata dia malah numpuk di bawah kulit untuk berapa toksin yang harusnya dia dibuang lewat urin ya gitu. Sehingga kalau kita amati dari pasien-pasien ginjal itu, dia bengkak ya di area kaki, kemudian kadang kalau terlambat cuci darah, dia kadang sampai di area abdomen dan sebagainya. Dan ini menjadi PR besar bagi pasien-pasien yang dia mengalami gagal ginjal ya. Nah, ginjal itu dia ada beberapa organ yang nempel. Jadi yang pertama adalah ada ureter, kemudian ada kelenjar adrenal, kemudian ada kandung kemih, dan ada uretra. Nah, ini satu paket organ tubuh di perkemihan. Dan yang paling berperan vital adalah di organ ginjal tadi, karena dia sebagai filtrasi. Nah, filtrasi atau apa yang difiltrasi adalah banyak hal, jadi misalkan dari makanan, dan obat-obatan, kemudian beragam eh, semacam terapi-terapi tertentu yang dia masuk ke tubuh manusia, sampai dengan beberapa terapi oksigenasi dia akan masuk ke tubuh, dan dia bisa diabsorpsi di ginjal dan sebagainya gitu ya. Nah, ginjal dia berfungsi dengan baik ketika kondisi dari kelenjar hipofisis seseorang dia berfungsi dengan baik. Jadi ini di otak kita ada satu kelenjar ya, namanya kelenjar hipofisis, atau yang sering kita sebut sebagai kelenjar pituitari ya. Dan dia posisinya ada di tengah teman-teman, ada di tengah dan tepat di bawah otak. Dan ini organ yang sangat vital karena dia posisinya ada di dalamnya gitu, di dalam, dan dia berfungsi mengendalikan semua organ tubuh manusia, termasuk juga yang ada di ginjal. Nah, makanya sebagian pasien-pasien yang dia mengalami trauma kepala atau trauma yang ada di bagian tengkorak itu, dia kadang berpengaruh terhadap fungsi yang ada di kelenjar hipofisis ya gitu. Nah, ketika seorang dia kecelakaan, kemudian kepalanya terbentur dengan benda-benda tumpul dan sampai retak tengkoraknya, kemudian mengenai di bagian hipofisis, maka dia akan bisa berpengaruh terhadap semua fungsi yang ada di hipofisis, termasuk juga fungsi berkemihnya. Makanya banyak pasien-pasien dengan gangguan trauma kepala itu dia ada gangguan di perkemihan dan sebagainya, karena dia ada semacam kondisi yang melukai di area hipofisis gitu ya. Nah, hipofisis dia ada dua, jadi ada yang anterior, ada yang posterior ya. Dan ini masing-masing hormon yang disekresi, dan saya fokus di hormon yang berfungsi di organ ginjal, yaitu hormon ADH. Nah, ADH dia disekresi di hipofisis yang bagian posterior, karena dia langsung ke langsung ke ginjal. Dan ini banyak sekali organ yang dikendalikan oleh hipofisis gitu ya. Dan ini sifatnya otomatis teman-teman. Jadi kita tidak perlu memerintahkan kelenjarnya untuk mensekresikan hormon, tapi dia sudah otomatis bekerja. Jadi ketika seorang dia kondisinya sehat kayak gitu, nah, maka dia akan bekerja dengan maksimal dan akan mengendalikan semua fungsi tubuh dengan baik kayak gitu. Jadi kita tidak perlu memerintahkan untuk bekerja, tapi dia sudah otomatisnya. Nah, ginjal dia dikendalikan oleh hormon ADH ya, dan dia disekresi oleh kelenjar yang ada di bagian posterior kayak gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman semua. Oke, ini saya skip saja. Ini fungsi ginjal. Nah, ginjal adalah salah satu organ yang dia posisinya ada di abdomen, teman-teman. Dan dia punya berat normalnya ada 150 gram. Jadi dia tidak begitu besar ya. Dan panjangnya adalah 13 cm, lebarnya kurang lebih 6 cm. Jadi sangat kecil kayak gitu. Sangat kecil, tapi dia punya fungsi yang sangat-sangat vital kayak gitu ya. Dan ginjal dia punya nefron, yang nefron dia adalah satu anyaman pembuluh darah yang dia berfungsi untuk
menyaring atau membentuk urin. Jadi kita tuh bisa berkemih, kita bisa pipis itu karena adanya nefron kayak gitu. Nah, nefron cuma kurang lebih sekitar 1 juta nefron. Jadi ada banyak sekali nefron. Makanya ketika ada satu nefron yang rusak itu masih mungkin seorang dia bisa berkemih. Tapi ketika seorang itu dia gagal ginjal, artinya dia sudah banyak nefron yang dia rusak sehingga tanda gejala yang paling gampang kita amati adalah pipisnya menjadi semakin sedikit kayak gitu. Jadi kalau kita ada di komunitas di masyarakat dan melihat pasien atau sebagian orang yang pipisnya sedikit kemudian kakinya bengkak itu tanda kalau ada kerusakan di bagian nefron kayak gitu. Nah, nefron itu dia eh, apa terbagi menjadi beberapa ada 2 organ. Jadi ada glomerulus dan kedua adalah tubulus renalis. Jadi dua ini dia berfungsi untuk sekresi, untuk memfilter dan sebagainya sehingga dia bisa memproduksi satu cairan yang disebut sebagai urin kayak gitu. Nah, urin itu dia baunya adalah ya seperti itu baunya ya. Tapi pada pasien gagal ginjal dia baunya lebih lebih pesing lagi, lebih pesingnya luar biasa. Jadi sangat-sangat pesing kayak gitu pada pasien gagal ginjal. Kenapa? Karena dia ketika seorang dia rusak ginjalnya maka akan semakin pekat. Nah, ketika semakin pekat biasanya akan banyak zat-zat yang dia juga jumlahnya semakin banyak kayak gitu. Sehingga dia baunya akan menjadi double-double. Itu bisa bisa kita amati ketika sebagian nakes dia merawat pasien dengan gagal ginjal. Biasanya pipisnya akan pesingnya akan luar biasa, nggak seperti orang-orang sehat ya baunya. Kemudian minimal ada 20.000 nefron untuk dapat bertahan hidup. Jadi ini satu patokan bahwa ketika seorang itu hidup dengan satu ginjal, kemudian nefronnya dia 30.000 itu dia masih bisa bertahan hidup. Cuman dia harus banyak membatasi konsumsi makanan tertentu yang dia bisa berberat kerja dari ginjalnya kayak gitu ya. Nah, nefron dia punya beberapa fungsi. Jadi dia membersihkan plasma dan plasma dia terdiri dari banyak zat kimia, ada ureum dan sebagainya. Nah, mekanismenya dia terjadi filtrasi pada plasma sehingga melalui membran granulus dan juga masuk ke tubulus. Jadi ini adalah tahapan filtrasinya. Jadi nefron dia membersihkan plasma dan sebagainya sehingga dia nanti akan menjadikan atau mengemas menjadi satu produk urin gitu ya. Nah, glomerulus ini dia adalah bagian dari nefron di mana dia adalah apa namanya berfungsi juga sebagai filtrasi dan dia ada di korteks ginjal dan komposisinya dia ada beberapa hal. Jadi dia ada eritrositnya dan sebagainya. Nah, makanya ketika ada sebagian pasien-pasien yang dia rusak ginjalnya, maka kadang dia diawali dari kerusakan di glomerulusnya, sehingga disebut sebagai glomerulonefritis atau peradangan pada saluran glomerulusnya seperti itu. Nah, pembuluh darah di ginjal, dia juga ada ribu atau jutaan pembuluh darah yang ada di sana, dan dia ada vena, ada arteri, dan dalam 1 menit itu dia ginjal dilalui oleh sekitar 1.200 ml darah, jadi sangat banyak sekali ya. Makanya tubuh kita dia terdiri dari cairan. Kenapa? Karena memang itu dibutuhkan oleh ginjal kayak gitu. Jadi ketika seorang dia dehidrasi, maka ini bisa membahayakan fungsi dari ginjal. Ya. Karena ginjal dia akan akan memfiltrasi atau dia akan memfilter banyak literan cairan sehingga ketika seorang dehidrasi maka itu akan memperberat kerja dari ginjal ya. Makanya dihindari dehidrasi ya gitu dan diupayakan ketika dalam 1 hari seorang dia bisa konsumsi air minum ya banyak 3 sampai 4 liter, tapi tidak dalam sekali minum, tapi dia beberapa kali kesempatan sehingga itu bisa menyehatkan fungsi dari ginjal. Seperti itu. Nah, ginjal dia punya beberapa fungsi, jadi pengaturan dari elektrolit, kemudian pengaturan osmolitas cairan, kemudian pengaturan asam basam dan ekskresi, kemudian pengaturan tekanan darah dan sebagainya. Bahkan sampai produksi dari glukosa pun dia juga ada di ginjal gitu. Sehingga seorang dia bisa beraktivitas normal seperti biasanya ketika dia ginjalnya dia sehat. Tapi ketika seorang itu dia ginjalnya dia bermasalah, biasanya tidak akan banyak energinya karena gluconeogenesisnya dia akan terbatas gitu. Makanya fungsi ginjal adalah dia produksi gula gitu ya, produksi gula dan ketika seorang dia bermasalah ginjalnya maka gulanya dia akan berkurang kadarnya dan dia bisa mempengaruhi dari aktivitas seorang manusia gitu. Dan ginjal juga mensekresikan hormon
Dan hormon yang disekresikan adalah hormon eritropoietin, teman-teman. Dan dia fungsinya untuk memproduksi sel darah merah. Nah, ketika ginjal rusak, berarti hormonnya dia tidak ada, atau mungkin minimal jumlahnya. Nah, dampaknya adalah dia bisa anemia. Makanya seorang dengan gagal ginjal, dia bisa kena anemia ketika hormon eritropoietiknya dia eh, jumlahnya dia minimal atau mungkin tidak diproduksi sama sekali ya. Ini gejala yang lumrah pada gagal ginjal adalah pasien biasanya anemia gitu. Kemudian dia kehilangan energi karena tidak ada glukosa yang diproduksi oleh ginjal. Yang berikutnya adalah hipertensi biasanya kayak gitu. Jadi banyak gagal ginjal yang dia hipertensi. Jadi tekanan darah tinggi kemudian dia bisa merusak fungsi filtrasinya. Makanya kita juga harus rutin mengecek tekanan darah karena dia punya peran yang sangat vital terhadap fungsi dari ginjal. Ketika seorang dia tinggi tekanan darahnya, maka dia bisa merusak filtrasinya. Nah, merusaknya dari aspek apa? Merusaknya dari aspek pengecilan diameter pembuluh darah kayak gitu. Nah, ketika dia mengecil pembuluh darahnya, maka fungsi filtrasinya tidak akan berfungsi dengan maksimal sehingga kecenderungan dia akan lebih mudah rusak ya ketika dia tidak diatasi hipertensinya gitu. Oke, bisa skip ya. Nah, ekskresi dari ginjal ini macam-macam teman-teman. Jadi ada ureum, ada kreatinin, ada asam urat, ada produk air dari HB, dan toksin dan sebagainya. Jadi ketika seorang itu dia berkemih, maka dia isinya ada beberapa komponen ini. Jadi ada ureum, ada kreatinin dan sebagainya ya. Bahkan ketika seorang dia mengalami anemia pun, itu juga sebagian produk HB-nya pun dia dibuang melalui urin ya. Hanya saja ketika seorang dia berkemihnya bermasalah, maka sisa pemecahan HB-nya akan dikumpulkan di bawah kulit sehingga konsekuensinya adalah kulit sebagian pasien gagal ginjal dia agak hitam gitu. Jadi hitamnya karena penumpukan dari hemoglobin yang sudah pecah gitu. Dia agak hitam warnanya. Tapi nanti setelah dia cuci darah, dia akan celah kembali kulitnya. Tapi ketika dia telah cuci darah, itu dia nanti akan hitam kulitnya. Itu penumpukan dari pecahan hemoglobin yang ada di bawah kulit kayak gitu. Nah, kenapa dia numpuk di bawah kulit? Karena dia tidak bisa maksimal pipisnya kayak gitu. Ya, makanya seorang ketika gagal ginjal itu dia pipisnya sedikit, nggak seperti orang normal. Kalau orang normal mungkin bisa 1 liter per hari, tapi gagal ginjal dia tidak sampai seliter, mungkin 200-300 liter kayak gitu. Ya, 300 mililiter ya gitu. Sehingga dia menjadi numpuk di badan toksin yang dari urin dan macam-macamnya. Ada HB, ada asam urat dan sebagainya. Dan ketika dia meningkat toksinya biasanya akan menyebar kemana-mana sampai ke paru-paru, sampai di jantung, sampai di persarafan otak dan sehingga dia akan lebih kronis kerusakan dan sebagainya gitu, ya. Nah, filtrasi itu dalam 1 hari bisa 180 liter, jadi lebih dari 2 galon kayak gitu. Ya. Galon itu sudah banyak, 19 liter, tapi dalam filtrasi glomerulus itu dia 180 liter per hari, jadi banyak sekali ya gitu. Ini jumlah cairan yang yang difiltrasi, artinya ketika seorang dia dehidrasi itu dia akan menurunkan fungsi dari filtrasinya sehingga dia bisa dia bisa rusak dan lama-kelamaan bisa ada peradangan kayak gitu ya. Karena untuk tetap menjaga seorang itu sehat ginjalnya, di antaranya adalah jangan sampai seorang itu dehidrasi ya, gitu. Nah, gimana kalau sedang puasa? Karena rata-rata orang puasa dia dehidrasi. Nah, itu bisa diatasi ketika sahur dan juga berbuka puasa. Jadi diupayakan tetap mengonsumsi cairan dalam jumlah 3-4 liter seperti itu dalam beberapa kali kesempatan ya. Makanya kadang seorang tuh dia masih bisa bertahan kalau dia tuh hanya minum dalam sehari 2 hari tanpa makan masih bisa. Tapi ketika seorang itu tidak minum 2 hari, itu sudah badannya sudah tidak enak sama sekali ya gitu. Ya, jadi sebagian orang kadang dia tidak makan beberapa hari, tapi dia masih minum kayak gitu. Dia masih bisa survive ketika mungkin tidak makan selama 2 hari masih bisa, asal dia cukup air putihnya atau mungkin hidrasinya. Tapi ketika dia 2-3 hari dia tidak minum, ya itu kita akan bisa melihat banyak tanda-tanda klinis yang bisa kita amati ketika seorang dia tidak minum atau dehidrasi. Gitu ya. Jadi masih mungkin seorang dia tidak minum, tidak makan selama 2 hari, tapi dia sangat susah ketika tidak minum selama 2 hari. Gitu. Jadi ini menjadi satu hal yang penting, kebutuhan air kayak gitu ya. Karena tubuh kita dalam satu fisik ini ya dominan dari air kayak gitu. Jadi dominan air dan dia pasti akan punya peran yang sangat penting ketika seorang dehidrasi, ketika seorang dia banyak cairannya, dia pasti akan punya efek yang terlihat di fisik dari pasiennya, gitu ya.
Nah, gimana seorang yang sekarang dia minum air putihnya dia terlalu banyak, lebih dari 4 liter per hari, itu bagaimana? Nah, justru malah yang bagus seperti itu. Cuman resikonya adalah ketika kita minum terlalu banyak, nanti akan lebih sering berkemih ya gitu. Jadi misalkan jam 8 sekarang minum, 1 liter barangkali nanti jam 10 atau mungkin jam setengah 10 sudah mulai berkemih ya gitu. Artinya ketika seorang dia berkemihnya semakin banyak, itu eh, bisa dijadikan sebagai patokan kalau dia akan bisa membersihkan sisa toksin yang ada di ginjal ya gitu ya. Tapi itu bukan sebuah jaminan karena ada sebagian pasien yang dia sakit tapi tipisnya malah semakin banyak ya. Contohnya pasien diabetes, kemudian pasien-pasien yang dia mengalami diabetes insipidus itu dia pipisnya malah semakin banyak kayak gitu. Sehingga dia harus dibalanskan dengan cairan yang cukup biar dia tidak mengalami dehidrasi ya gitu ya. Jadi beberapa pasien DM itu dia pipisnya malah malah banyak kayak gitu. Beda dengan pasien yang dia mengalami apa gagal ginjal dia malah lebih lebih sedikit ini apa pipisnya gitu ya dan sebagainya. Kemudian urin itu terbentuk 1 liter per hari, kemudian urin pekat ini ditimbun melebihi lautan garak, kalau encer dan sebagainya. Jadi ini beberapa ekskresi dari air yang apa dikeluarkan melalui ginjal teman-teman ya. Nah, ini beda ekskresi dengan sekresi. Kalau sekresi adalah merupakan pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, artinya hormon. Jadi hormon itu dia sifatnya disekresikan, bukan diekskresikan. Tapi ketika kita berkemih, kita berkeringat, kemudian kita BAB, itu artinya adalah ekskresi ya gitu. Jadi ketika kita belajar hormonal, berarti hormon itu dia sekresi. Dia dari kelenjar, kemudian sekresi, kemudian dia ke organ target ya. Tapi ketika ekskresi, dia adalah satu zat yang ketika dia keluar tidak akan digunakan kembali. Misalkan urin, kemudian keringat, dan sebagainya. Itu adalah dua konsep yang berbeda ya. Gitu. Oke. Sekarang saya masuk di gagal ginjal akut, teman-teman ya. Nah, definisinya adalah dikatakan akut ketika urinnya dia kurang dari 400 cc per hari. Nah, jadi dalam 1 hari itu normalnya seorang dia bisa berkemih 1 liter per hari, normalnya ya. Jadi normal gitu. Jadi ketika seorang dia minumnya 4 liter per hari, itu yang keluar barangkali ya 1 atau 1,5 liter per hari ya gitu. Sisanya kemana? Sisanya bisa keluar lewat keringat, kemudian keluar lewat apa? Seorang ketika berbicara, kemudian lewat paru-paru itu dia beberapa organ yang dia bisa mengeluarkan cairan. Tidak semuanya akan dikeluarkan melalui melalui urin nah, gitu ya. Nah, dia dikatakan akut ketika urinnya adalah kurang dari 400 cc per hari. Nah, sebabnya di sini ada beberapa teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah suplai darah ke ginjalnya dia menurun gitu. Jadi ini yang menjadi satu permasalahan ya. Jadi kalau dikategorikan ada penyebab yang dia prerenal, kemudian penyebab yang dia intrarenal, yang ketiga ada penyebab yang dia postrenal. Artinya kalau yang pre itu permasalahannya adalah di organ yang sebelum ginjal. Misalkan di jantung ya, gagal jantung itu artinya resikonya adalah nanti akan menurunkan curah jantung yang menuju ke ginjal sehingga dia bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Makanya pasien-pasien gagal jantung biasanya terkadang resiko ke gagal ginjal akut dia sangat tinggi. Kenapa? Karena pompanya dia lemah ya, pompa jantungnya lemah sehingga ketika pompanya lemah maka darah yang disuplai ke ginjal dia juga ikut ikut berkurang. Ketika darahnya berkurang, kemudian nutrisinya berkurang, oksigennya berkurang dan sebagainya. Sementara di lain sisi ginjal dia butuh nutrisi. Sehingga ginjal ketika tidak ada nutrisi, tidak ada suplai darah, ya dia akan berkurang fungsinya. Sehingga contohnya adalah menjadi gagal ginjal akut. Filtrasinya dia bermasalah sehingga pipisnya tidak banyak, akhirnya hanya kurang dari 400 cc. Jadi ketika penyebab ini kita kategorikan, kalau yang prerenal adalah gagal gagal jantung misalkan ya. Yang kedua adalah intrarenal, kemudian ada postrenal. Dia akan saya sampaikan. Nah, ini beberapa penyebab gagal ginjal akut yang prerenal ya, dehidrasi, perdarahan, kemudian muntah, diare, dan diuresis. Jadi ini penyebab yang paling banyak. Jadi ketika seorang perdarahan ya, atau seorang yang dia mungkin menstruasi tapi dia lama, ya prolong, maka itu dia bisa punya resiko ke arah sana. Kemudian seorang yang muntah kronis itu dia juga punya resiko karena tadi ya eh, konsep dasarnya itu dehidrasi akan membahayakan fungsi ginjal kayak gitu. Dehidrasi akan membahayakan fungsi dari filtrasi dari ginjal. Ketika seorang dehidrasi karena
shock karena perdarahan, karena muntah, karena diare pun itu akan membuat fungsi ginjal menjadi menurun. Tapi ketika seorang dia mengembalikan rehidrasi kembali dengan infus atau dengan minum yang banyak ya, misalkan dengan makan buah-buahan, kemudian minum air putih yang banyak dan sebagainya. Bahkan sebagian pasien kadang dia diinfus dua jalur kanan kiri sebagai bentuk untuk menyeimbangkan hidrasi atau mungkin cairan tubuh si pasien tadi. Nah, ketika dia tidak diinfus dua jalur, resikonya adalah dia bisa shock dan sebagainya. Ketika shock nanti resikonya adalah diantaranya adalah gagal ginjal yang tipe akut. Ya. Sehingga ketika teman-teman menangani pasien dengan muntah, pasien dengan diare, pasien dengan perdarahan, ya kunci pertamanya adalah pasien harus mensuplai dulu cairannya dulu ya. Yang penting cairan dulu masuk. Jadi jangan makanan, tapi cairan dulu kayak gitu ya. Orang muntah pun juga harus langsung membalance dengan ini, dengan apa? Dengan cairan. Nah, ketika seorang keracunan itu dia kadang bisa muntah sampai benar-benar lemes itu ya. Kuncinya adalah mengembalikan hidrasinya dulu. Ketika hidrasinya dia aman, insya Allah fungsi ginjalnya akan aman. Nah, gitu. Jadi itu kuncinya. Yang kedua adalah berkaitan dengan gangguan jantung. Jadi pasien-pasien dengan gangguan ritme jantung, gangguan infak atau AMI gitu ya, pasien hipertensi, pasien dengan apa namanya heart disease kayak gitu, penyakit jantung lain itu dia juga bisa berpotensi merusak ginjal kayak gitu. Jadi semua kondisi jantung ya dari hipertensi sampai dengan kardiomiopati, jadi dia bisa merusak fungsi ginjal. Nah, merusak dari aspek ketika pompanya dia rusak. Karena jantung dia berfungsi untuk memompa ginjal. Ketika pompanya rusak, berarti suplai darah ke ginjal dia pasti akan turun. Nah, ketika turun suplainya, pasti akan ginjal akan butuh nutrisi gitu. Nah, ketika dia butuh sementara tidak dia mensuplai, dia lama-kelamaan akan rusak. Dia bisa nekrosis, dia bisa inflamasi dan filtrasinya rusak dan sebagainya. Nah, ginjal ketika dia rusak itu kebanyakan kasus itu dia tidak bisa dikembalikan seperti semula lagi. Ya, jadi ada beberapa organ tubuh kita yang ketika rusak dia susah dikembalikan. Misalkan fungsi dari ginjal ya gitu. Dia akan menjadi apa namanya susah dikembalikan apalagi ketika seorang dia terkena gagal ginjal yang sifatnya kronis, maka dia akan susah dikembalikan seperti semula lagi. Kecuali dengan cangkok itu pun apa namanya banyak pertimbangan ketika seorang ini ingin cangkok cangkok ginjal ya. Dan jangkau itu dia cocok-cocokan teman-teman. Kadang ada yang nggak cocok, nanti bisa di apa nanti malah nggak bersih filtrasinya, malah tambah jadi beban bagi fisiologis tubuh dan malah menjadi penyakit yang lain itu sehingga di cancel cangkoknya. Jadi ada beberapa kasus cangkok seperti itu. Jadi nggak cocok kemudian apa namanya ini apa namanya, malah tidak berfungsi dengan baik. Jadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan distribusi cairan ekstraseluler. Nah, ini juga menjadi satu masalah penting bagi gagal ginjal yang akut. Jadi ada sindrom nefrotik, ini biasanya pada anak-anak teman-teman. Beberapa waktu lalu ada kasus yang hipertensi apa anak-anak itu yang sempat banyak di berita. Jadi itu karena sindrom nefrotik ya. Nah, seorang gagal ginjal akut dia masih masih mungkin untuk bisa disembuhkan. Asalkan dia belum meluas kerusakan dari apa nefronnya. Tapi ketika nefronnya dia sudah sudah meluas kerusakannya itu agak susah untuk disembuhkan ya. Kemudian hepatitis itu juga berpengaruh, dia bisa mengganggu fungsi ginjal, kemudian malnutrisi, kemudian gangguan apa namanya? Gangguan gizi ya. Kemudian luka bakar, kemudian sepsis itu juga akan menjadi masalah. Bahkan seorang yang terlalu banyak konsumsi protein juga akan tidak bagus bagi ginjal. Jadi konsumsi protein dia ada dosisnya, ada takarannya ya. Jadi ketika seorang dia terlalu banyak konsumsi protein itu akan juga menjadi beban yang cukup berat bagi ginjal. Sehingga kurang kurang bagus ketika seorang dia terlalu banyak konsumsi protein. Karena ketika teman-teman merawat pasien gagal ginjal itu di antara diet yang disarankan adalah diet rendah rendah protein, tidak boleh terlalu tinggi protein karena protein dia juga menjadi toksik bagi ginjal ketika dia jumlahnya terlalu banyak kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah post renal. Jadi ini gangguan kerusakan ginjal tapi dia sumbernya dari organ yang dia ada di setelah renal kayak gitu. Jadi misalkan eh, karena nefritis kemudian ada cedera karena apa luka bakar dan sebagainya. Jadi ini beberapa penyebab yang terjadi ketika dilihat dari postrenal. Jadi misalkan dari infeksi gitu ya, kemudian dari obat-obatan tertentu. Jadi obat-obatan ketika tidak dikonsumsi dalam indikasi, maka dia bisa menjadi toksin bagi ginjalnya sehingga
pasien-pasien yang dia sakit, misalkan sebagai contoh, pasien-pasien yang dia sakit, apa namanya, misalkan yang paling ringan adalah fever atau demam, sementara dia sudah kondisinya bersembuh, ya diupayakan dia stop untuk konsumsi antipiretiknya, karena ketika terus dikonsumsi maka akan menjadi beban yang berat bagi ginjal. Gitu. Makanya saran saya ketika teman-teman tidak perlu membutuhkan obat, ya jangan konsumsi obat-obatan, apalagi suplemen itu juga menjadi hal yang kurang bagus. Jadi kita cukup bisa makan dari beberapa makanan yang apa namanya, yang sehari-hari yang sudah kita makan ya, yang cukup gizi. Tapi ketika suplemen itu dia biasanya dibutuhkan oleh orang-orang yang dia sakit ya gitu, atau mungkin seorang yang dia ada gangguan nutrisi ya, sehingga dia dibutuhkan suplemen. Tapi orang sehat itu saya kira tidak begitu butuh konsumsi suplemen vitamin ya, gitu. Jadi masih bisa di cover dengan makanan sehari-hari yang sehat. Jadi diupayakan tubuh kita itu minim konsumsi zat-zat kimia karena akan lebih sehat dan lebih menyehatkan fungsi dari ginjal. Kalau seorang yang dia dikit-dikit obat, nanti juga akan lama-lama kan beresiko ya. Dan banyak pasien yang dia ketika minum obat dia lupa dalam mencukupi kebutuhan hidrasinya, sehingga toksin obat dia ngendap di ginjal, ngendap di hepar, dan resikonya adalah nanti bisa merusak fungsi filtrasi yang ada di hepar atau mungkin yang ada di ginjal, dan resikonya gagal ginjal yang akut seperti itu ya, dan sebagainya. Jadi ini beberapa penyebab ginjal ya, dari post renal, kemudian ini ada toksik teman-teman, jadi semuanya obat-obatan kayak gitu ya. Jadi apa namanya, semua obat-obatan yang ada di sekitar kita yang mungkin itu kesannya ada obat-obatan ringan, sekalipun itu hanya pamol, ketika dikonsumsi tanpa indikasi maka dia bisa cenderung merusak fungsi dari ginjal ya, dan sebagainya. Eh, Bahkan sampai apa, gigitan ya, gigitan hewan-hewan misalkan tawon atau mungkin ular itu juga dia bisa berisiko merusak merusak ginjal, ya harus segera di apa, berikan anti toksinnya kayak gitu ketika ada di IGD biasanya. Jadi pasien-pasien yang dia kena kena bisa ular atau dia kena tawon dan sebagainya itu juga harus segera diobati, karena biasanya akan berpengaruh terhadap fungsi jantung biasanya, jadi deg-degan kayak gitu. Kemarin ada sebagian tetangga yang dia diantuk tawon teman-teman, jadi tawon yang apa, yang eh, katanya banyak kayak gitu, dan dia ini menjadi apa, takikardi, jadi cepat jadinya. Kemudian dibawa ke IGD, kemudian diberikan obat, dan dia apa namanya, normal kembali untuk apa, nadinya kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang dia toksik kemudian dia sifatnya racun itu akan merusak ginjal. Kenapa? Karena dia pasti akan difiltrasi di ginjal. Jadi yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita gunakan ya, kayak apa namanya, kosmetik itu dia juga akan diabsorpsi, kemudian dia akan diproses di ginjal seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari apa, intrarenal atau dari apa, fungsi ginjalnya ini, di antara penyakitnya adalah misalkan obstruksi yang pada ada di kandung kemih, kemudian karena prostat ya, kemudian ada obstruksi di ureter kayak gitu, kemudian ada kondisi apa, asam urat dan sebagainya. Ya, makanya gagal ginjal akut itu dia sebabnya banyak sekali, dan di antaranya adalah dari beberapa problem yang ada di intrarenal, jadi hipertrofi dan sebagainya, prostatnya. Nah, ini teman-teman yang saya maksud ada intra ya, ada pos, ada perirenal ya. Kalau perirenal dia permasalahannya ada pada pembuluh darah. Kalau intrarenal dia ada di ginjalnya. Kalau pos dia ada di kondisi setelah dia ginjal. Jadi misalkan di ureternya dan sebagainya seperti itu. Hmm. Oke. Nah, GGA itu ada stadiumnya. Jadi ada stadium awal, biasanya dia ada yang nggak ada gejala sama sekali ya. Nggak ada gejala sama sekali, kemudian kadang ada oligouri, dia adalah urinya dia mulai sedikit. Jadi ketika kita mengkaji pasien gagal ginjal, itu biasanya pipisnya sedikit. Nah, teman-teman ketika melihat pasien bengkak, yang pertama ditanya adalah bagaimana pipisnya ya. Jadi ketika kita melihat pasien yang kakinya bengkak, edema, apalagi di dua kaki, dan dia sudah berlangsung berhari-hari gak kempes-kempes, yang kita tanya pertama adalah bagaimana pipisnya ya, gitu. Ketika pipisnya sedikit dan kadang dibarengi dengan kondisi-kondisi, misalkan pasien dia menjadi apa namanya, semakin berat kakinya, kemudian dia semakin sedikit urin atau mungkin sedikit intake dari nutrisinya, berarti mungkin ada kecenderungan ke arah apa namanya, gagal ginjal akut atau periode awal gitu.
Nah, kondisi awal ini bisa menjadi kronis ketika tidak ditangani dengan baik. Jadi ketika kita melihat pasien edema ya harus segera ditangani ya dengan obat-obatan yang dia sifatnya diuretik. Jadi dia membuang cairan yang ada di tubuh kayak gitu. Nah, yang kedua adalah stadium oligouri. Ini adalah yang biasa muncul setelah 1 hari biasanya teman-teman ya. Setelah 1 hari dan dia biasanya dengan ada azotemia atau ketidakseimbangan apa zat-zat kimia yang ada di tubuh si pasien tadi. Ini bisa dibuktikan dengan pemeriksaan apa namanya laboratorium biasanya ya. Kemudian yang ketiga adalah pasien dia hiperkalemia, artinya kalemia yang harusnya dia dibuang lewat urin tapi dia menjadi numpuk dan menjadi hiperkalemia. Nah, kalemia ini kurang bagus untuk fungsi ginjal, sehingga dia menjadi toksin dan ketika pasien hiperkalemia kronis atau tidak ada intervensi untuk membuang kaleminya, maka dia bisa menjadi gagal ginjal yang akut kayak gitu. Yang keempat adalah fungsi ginjalnya dia menurun. Jadi ini bisa dibuktikan dengan oligouri, kemudian pasien bengkak dan sebagainya. Kemudian retensi dari zat-zat, misalkan nitrogen dan sebagainya. Jadi ini contoh dari stadium oligouri. Yang ketiga adalah stadium diuresis. Ini adalah stadium yang apa namanya peningkatan berkemih. Jadi pasien dia terkadang tiba-tiba menjadi apa namanya banyak pipisnya lebih dari 400 ml per hari ya, dan dia berlangsung lebih dari 2 sampai 3 minggu. Cuman efeknya kadang malah pasien menjadi dehidrasi ya gitu. Nah, ketika dehidrasi nanti juga jangka panjangnya juga tidak bagus bagi filtrasi yang ada di ginjal sehingga pasien bisa kekurangan natrium, air dan sebagainya gitu ya. Kemudian ureumnya dia meningkat, kemudian diuresisnya dia akan terus ya, akan terus dan akhirnya dia mengalami apa namanya kondisi dehidrasi dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang saya kira menjadi perhatian bagi para perawat ketika menangani pasien dengan gagal ginjal. Jadi ada stadium awal, ada stadium oligouri, dan ada stadium diuresis. Nah, ketika pasien dia mengalami diuresis ini, biasanya ada yang sampai pasien dia sembuh. Artinya ini menjadi satu tanda kalau pasien dia sudah mulai apa namanya ada fase penyembuhan. Tapi ketika diuresis tapi tidak diimbangi dengan konsumsi cairan yang cukup, maka dia bisa beresiko terjadi kerusakan ginjal yang akan lebih lebih lanjut kayak gitu. Nah, ini penyembuhan jadi berlangsung 3 sampai 12 bulan atau setahun, kemudian ada nilai lab akan kembali normal. Ini dengan catatan ketika pasien dia mendapat terapi yang cukup. Tapi ketika tidak cukup dan apa stadiumnya dia tidak berpindah dari stadium awal sampai ke terakhir ya dia akan terus menjadi rusak ginjalnya dan bisa menjadi gagal ginjal yang kronis namanya. Nah, tanda gejalanya adalah seperti ini. Tanda gagal ginjal ada mual, muntah, kemudian ada perdarahan di apa abdomen ya gitu ya, di bagian eh, apa lambung, kemudian di usus, kemudian ada perubahan mental, kemudian ada perikarditis, kemudian ada anemia, ada perdarahan dan sebagainya. Biasanya ketika pasien dia mengalami bleeding itu dia akan langsung terkena anemia kronis dan biasanya nanti pasien akan ditransfusi dan sebagainya ya. Cuman transfusi terkadang tidak banyak menolong, sehingga pasien yang pertama diatasi adalah fungsi filtrasinya dulu, dia baik-baik dulu. Nah, ketika fungsi filtrasinya dia baik, berarti nanti dia akan kembali normal untuk ke apa sekresi dari hormon yang diproduksi oleh ginjal tadi, gitu ya. Sampai sebagian pasien dia ada kerusakan apa namanya kerusakan imun ya, sehingga imunnya dia turun, kemudian dia bisa mengakibatkan penyakit imunitas dan bisa merusak organ tubuh yang tadinya dia berfungsi dengan normal. Jadi ini tanda gejala gagal ginjal akut ya. Dia sistemik dan biasanya akan meluas kemana-mana ketika tidak ada intervensi yang apa yang cukup gitu ya. Nah, komplikasinya cukup banyak teman-teman. Ini saya sikat saja. Jadi apa kelebihan cairan ini anak bisa hipertensi, dia bisa edema, kemudian edema tidak hanya sampai di kaki, tapi dia bisa naik di pulmonal atau di paru-paru, sehingga dia paru-parunya dia ada edemanya, ada udemnya, dan paru-paru ketika dia ada edemnya, biasanya dia akan semakin berat ya, seorang dia akan semakin berat untuk bernafas dan kalau nggak diimbangi dengan diuretik, kemudian terapi oksigenasi dan sebagainya, maka kadang bisa menghentikan fungsi paru-paru dan bisa menyebabkan pasiennya meninggal dunia karena efek dari edema pulmo kayak gitu. Kemudian ketidakseimbangan elektrolit ya, apa hiponatremia dan sebagainya. Sehingga ini ketika pasien dia apa enggak balance elektrolitnya, maka dia bisa menyebabkan apa
kerusakan ginjal yang lebih advance lagi dan dia bisa sampai ke kerusakan ginjal yang kronis kayak gitu. Dan banyak kasus yang GGK atau gagal ginjal kronis itu diawali dari gagal ginjal akut dulu. Jadi ketika akut dia tidak ditangani dengan baik, malah apa namanya gagal gitu ya, gagal dan akhirnya dia menjadi gagal ginjal yang kronis kayak gitu. Tata laksananya adalah yang pertama adalah pilihan cairan. Jadi pasien dia dimonitor intake outputnya berapa dan teman-teman perlu memahami tentang konsep pilihan cairan, bagaimana menghitung input pasiennya berapa cc, outputnya dia berapa cc itu juga perlu dipantau dengan detail. Nah, ini bisa dilakukan di rumah sakit ya. Yang kedua adalah membatasi cairan. Ini yang juga perlu dilakukan. Kenapa? Karena pasien dia tidak dibaca cairannya, nanti dia akan menjadi bertambah edemanya, biasanya kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau pasien dia haus, kayak gitu? Karena pasien gagal ginjal ketika dia dibatasi cairan, dia pasti akan haus ya. Nah, solusinya adalah pasien bisa minum tapi dengan sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, atau mungkin bisa diberikan apa namanya es ya, jadi es pecahan es itu bisa dikonsumsi oleh si pasien tadi ya gitu. Tapi ini sebagian pasien yang suka es kalau memang tidak suka ya bisa diberikan minum tapi dia sedikit-sedikit, tidak boleh terlalu langsung banyak itu tidak boleh karena akan jadi beban bagi ginjal. Ini yang pertama. Jadi dipastikan dulu cairannya dia balance antara input sama outputnya gitu ya. Yang kedua adalah diseimbangkan fungsi dari elektrolitnya. Misalkan hiperkalemia dia diatasi dulu, kemudian hindari hiponatremia dan sebagainya. Biasanya ketika seorang dia sudah mulai balance cairannya, itu asam basanya dia juga akan mengikuti ya. Gitu. Jadi ketika apa seorang pasien gagal ginjal akut, kemudian terapi yang pertama adalah terapi dari cairan dulu. Nah, ketika cairan sudah beres, biasanya nanti akan apa namanya mengikuti dari fungsi elektrolitnya ya, bisa dengan infus dan sebagainya. Infus atau beberapa apa obat-obatan yang dia bisa mengembalikan fungsi asam basa yang ada di tubuh si pasien tadi ya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nutrisi. Jadi ini juga penting. Jadi protein juga diperlukan tapi tidak terlalu banyak. Jadi 1 sampai 1,8 gram per kilogram per hari kayak gitu. Kilogram berat badan per hari. Jadi tidak begitu banyak yang dibutuhkan ketika seorang dia apa gagal ginjal akut ya. Kemudian juga intake karbohidratnya juga dibatasi, artinya ketika seorang dia masih di fase gagal ginjal akut, itu semua makanan juga perlu dihitung dengan detail. Nah, biasanya ini yang bertugas adalah perawat gizi, sehingga petugas gizi, sehingga nanti perawat tinggal memberikan edukasi kepada pasien-pasien yang dia mengalami gagal ginjal akut ya. Yang keempat adalah obat-obatan ini dicek semua apa yang dikonsumsi oleh pasien. Kalau pasien sering menggunakan topical terapi dan sebagainya, kosmetik dan sebagainya itu dihindari dulu karena dia bisa memperberat kerja dari ginjal ya gitu. Karena semua yang ada di atas kulit kita dia bisa diserap oleh kulit dan dia bisa di metabolisme di apa namanya di arteri vena dan di ginjal sehingga sebagian produk yang dia toksin dia bisa memperparah kondisi gagal ginjal akutnya sehingga pasien-pasien yang dia di fase ini dia menghindari sebisa mungkin semua yang sifatnya topical terapi kecuali memang yang dibutuhkan gitu ya. Nah, akibatnya apa atau komplikasinya yang pertama adalah ketika gagal ginjal akut yang sedang dia bisa ya tadi edema, kemudian hipertensi, kemudian hiperkalemia dan sebagainya. Tapi ketika pasien dia apa namanya gagal ginjal yang parah, maka pasien dia bisa meninggal dunia ya dalam 8 atau 14 hari kecuali memang fungsi ginjalnya dia diperbaiki dengan eh, apa namanya dengan intensif seperti itu ya. Karena ini fase-fase yang kritis ketika pasien gagal ginjal akut gitu ya. Jadi pasien yang luka bakar pun dia juga bisa rusak ginjalnya. Pasien yang digigit ular pun dia bisa rusak ginjalnya. Tapi ketika dia diatasi pada fase-fase awal ya insya Allah dia akan bisa membaik. Tapi ketika terlambat ya kalau nggak meninggal dunia ya biasanya akan berpindah ke gagal ginjal yang akut sehingga pasien juga harus cuci darah dan sebagainya. Gitu. Nah, ini prognosisnya teman-teman. Jadi prognosisnya ini seperti ini kurang lebih. Yang pertama adalah separuh dari pasien itu dia meninggal dunia. Jadi misalkan ada 10 pasien yang kena ginjal akut itu separuhnya itu dia meninggal dunia ya karena apa tidak adekuat terapinya. Tapi sebagian yang sembuh itu dia ada yang recovery-nya sampai benar-benar sembuh tapi hanya 25%. Nah, gitu. Ada yang incomplete ini
20%, kemudian sisanya dia mengalami apa nggak recovery, artinya dia berpindah menjadi fase gagal ginjal yang akut kayak gitu. Dan 15% fungsinya dia stabil dan satunya dia meregresi. Jadi ini contoh dari kondisi gagal ginjal yang akut. Jadi sangat sedikit yang dia bisa kembali complete recovery, hanya sekitar 20 sekian persen kayak gitu ya. Yang lain dia incomplete, yang lain dia ada pengurangan fungsi ginjal dan sebagainya. Rata-rata seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang tadi yang saya sampaikan di awal, ginjal ketika dia rusak itu dia nanti akan susah untuk disembuhkan. Tapi ketika dia baru rusak sedikit kemudian diatasi itu masih bisa di recovery ya gitu. Tapi ketika sudah terlambat ya dia akan susah untuk di recovery. Nah, ketika terlambat ya resikonya ada pasien tadi ya incomplete recovery atau mungkin pasien dia bisa meninggal dunia karena hipertensi atau karena kerusakan ginjal dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya pindah ke gagal ginjal yang akut. Jadi kronis sudah. Jadi gagal ginjal akut itu dia ketika sembuh ya pasien akan bisa normal kembali. Tapi ketika dia terlambat atau mungkin dia telat menanganinya, nanti biasanya pasien akan opsinya meninggal dunia atau incomplete recovery atau mungkin dia akan berpindah ke gagal ginjal yang kronis gitu. Nah, dia dikatakan dikatakan kronis ketika eh, kerusakan ginjalnya dia lebih atau minimal dia 3 bulan ya 3 bulan. Tapi kalau yang akut dia kurang tidak sampai 3 bulan gitu. Jadi 3 bulan dia rusak, kemudian filtrasinya dia kurang dari 60 ml per menit per 1,73 mm persegi. Ini kerusakan dari filtrasinya. Jadi fungsi ginjal bisa kita amati dari GFR atau glomerular filtration rate-nya. Ini yang itu adalah alat di laboratorium biasanya dan dikatakan gagal ginjal kronis ketika filtrasinya dia di bawah 60 gitu. Dan minimal 3 bulan. Tapi nggak sampai 3 bulan berarti nggak bisa dikatakan gagal ginjal yang kronis. Mungkin masih akut gitu ya. Oke, kemudian ini stasenya teman-teman. Jadi ada 5 stase kurang lebih. Ada stage 1 sampai dengan stage 5. Kalau yang butuh dialisis biasanya ada stage yang 4 atau yang 5. Jadi kalau yang stage 3 masih belum disarankan, tapi ketika stage 4 atau 5 ini sudah disarankan untuk dialisis ya. Dari cangkok ginjal atau mungkin transplantasi atau mungkin hemodialisis atau mungkin hemodialisis tapi menggunakan alat yang dia ditempel di abdomen atau CABD nanti kan saya sampaikan ya. Gitu. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah yang pertama adalah penyakit diabetes. Ini menjadi penyebab utama dari gagal ginjal yang kronis. Diabetes kronis dia bisa merusak fungsi ginjal ya. Yang kedua adalah hipertensi ya. Yang ketiga adalah penyakit vaskuler, misalkan stroke atau mungkin yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang keempat adalah penyakit yang ada di filtrasinya atau glomerulanya. Kemudian ada kista di ginjal, kemudian ada gangguan urinari dan sebagainya. Jadi ini beberapa penyebab gagal ginjal yang kronis. Sampai batu ginjal pun dia juga menjadi penyebab dari gagal ginjal yang kronis. Jadi recurrent kidney stone yang ke-8 ini. Jadi ketika seorang dia pernah kena batu ginjal, kemudian dia sembuh, kemudian dia kena lagi, itu dia bisa memicu gagal ginjal yang akut, kemudian bisa sampai ke kronis gitu. Kemudian yang ke-9 adalah kongenital. Jadi dia sudah sejak lahir dia sudah tidak sempurna membutuhkan ginjalnya sehingga dia bisa rusak ginjalnya dan resikonya dia akan menjadi akan kurang fit, kurang sehat badannya dan dia bisa cuci darah dalam seminggu 2 sampai 3 kali ya gitu. Kemudian yang ke-10 adalah unrecovered acute kidney injury. Jadi ginjal akut yang dia tidak selesai terapinya itu dia bisa masuk di fase gagal ginjal yang kronis. Makanya ketika teman-teman merawat pasien gagal ginjal akut itu diupayakan sampai tuntas ya sehingga sampai selesai. Tidak ada tanda gejala yang tersisa di pasiennya. Karena kalau masih ada tanda gejala sisa, biasanya nanti akan kambuh dan akan pindah fase menjadi gagal ginjal yang kronis kayak gitu ya. Obat-obatan ini juga punya pengaruh teman-teman, allopurinol kemudian macam-macam ya. Diuretik dia juga punya pengaruh yang penting terhadap fungsi dari ginjal kayak gitu. Bisa skip prevalensinya. Nah, dikatakan kronis ketika fungsi nefronya kurang dari 70%. Kayak gitu. Jadi
apa namanya, sudah mulai ada tanda gejalanya. Jadi kalau nefronnya dia masih apa namanya, masih 80 ya dia nggak akan muncul gejala. Tapi ketika dia sudah di bawah 70 itu nanti akan muncul gejala. Nah, gejalanya akan kelihatan ketika kita memeriksa dengan tadi ya, memeriksa GFR dari si pasien tadi. Ketika GFR-nya dia di bawah 60, ya berarti dia sudah bisa dikatakan gagal ginjal. Kalau dia plus minimal dia kerusakannya 3 bulan, berarti sudah bisa dikatakan kalau dia gagal ginjal yang dia sifatnya kronis. Gitu. Nah, sebabnya macam-macam ya. Gangguan imunitas, kemudian gangguan apa metabolik, kemudian gangguan pembuluh darah, kemudian infeksi gitu ya, gangguan apa tubular atau tubulus ya gitu filtrasinya, kemudian ada obstruksi di apa kandung kemih atau prostat tadi, kemudian kelainan dari sejak lahir. Jadi ini penyebab dari gagal ginjal kronis. Dan sebabnya hampir sama dengan gagal ginjal akut, hanya saja dia lebih prolong teman-teman. Dia lebih prolong, dia lebih lama fasenya sehingga dia masuk ke kronis. Makanya ketika seorang dia kena gagal ginjal akut itu masih ada kesempatan untuk dia untuk sembuh. Tapi ketika terlambat maka dia akan bisa tadi ya pindah ke gagal ginjal yang dia kronis. Nah, ketika kronis nanti akan apa progresnya akan semakin bertambah biasanya. Jadi mungkin bulan ini stadium 1, kemudian bulan depan bisa stadium 2 dan sebagainya. Sampai bulan kesekian dia stadium 4 atau 5 dan dia sudah mulai butuh untuk dicuci darahnya seperti itu. Sehingga rata-rata pasien gagal ginjal dia sifatnya progresif. Jadi dia rusaknya kadang malah semakin bertambah banyak. Kadang-kadang pasien dia kadang dalam 1 minggu dia cuci darah sekali, tapi kemudian nambah. Jadi seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan sebagainya. Tergantung dari kerusakan dari nefronnya kayak gitu ya. Makanya salah satu kunci mencegah biar nggak rusak ginjalnya adalah dengan konsumsi cairan yang cukup dan menghindari obat-obatan yang tidak kita perlukan sama sekali. Itu lebih aman. Karena kalau sudah rusak ginjalnya, nanti biasanya apa namanya akut dulu, akut tidak ada intervensi yang cukup, biasanya akan pindah ke kronis, kemudian nanti akan apa banyak gejala yang apa muncul kayak gitu ya. Oke, nefrotik ini sudah ya sudah saya sampaikan, hipertensi juga sudah. Tanda gejalanya ini ada 27 tapi tidak saya sampaikan semuanya teman-teman. Nah, ini tanda gejala yang apa muncul dari pasien gagal ginjal, mulai dari bengkak di area mata, kemudian bengkak di area kaki, kemudian ada fatigue, ada nafasnya dia mulai apa pendek, kemudian mual muntah gitu ya. Kemudian pipisnya dia semakin, mohon maaf, semakin pesing kayak gitu. Kemudian nyeri di bagian apa tulang, kemudian semakin gelap kulitnya karena penumpukan HB tadi dan sebagainya. Jadi ini beberapa masalah yang sering muncul pada pasien yang gagal ginjal. Ada 27 tanda gejala kayak gitu. Dan yang paling banyak adalah bengkak biasanya yang bisa kita amati ya. Bengkak dan ada di area mata ya atau di area kaki. Jadi kalau kita teman-teman jaga di IGD, kemudian apa namanya ada pasien datang kakinya bengkak, pipisnya sedikit, ya kita mungkin kecuriganya ke arah gagal ginjal entah akut atau mungkin kronis gitu ya. Nah, bisa jadi itu pasien dia terlambat cuci darah sehingga apa namanya dia menjadi bengkak dan menjadi kronis gitu ya. Dan sebagainya. Ini apa tanda gejala yang apa sering muncul ya gitu ya. Oke, ini saya skip. Ini namanya uremic frost, teman-teman. Uremic frost itu seperti ketombe, tapi dia bukan ketombe. Biasanya dia ada di area kepala, ini sebagai bentuk dari penumpukan urin yang dia sampai ke arah kepala gitu. Nah, urin itu ketika dia tidak keluar ke tubuh, maka dia toksinnya akan menyebar kemana-mana. Nah, kok bisa menyebar kemana-mana? Karena dia akan akan diputar oleh vena atau arteri, sehingga dia sampai ke area kepala gitu. Nah, ketika sampai di area kepala, kemudian pasien dia tidak menjaga kebersihan area kepala, nanti resikonya ada menjadi seperti ini, ya, namanya uremic frost namanya. Jadi apa? Mirip ketombe atau jamur, tapi dia bukan ya, karena dia sebagai efek dari apa toksin yang ada di bawah kulit, kayak gitu, dari urin yang tidak terbuang dengan maksimal, kayak gitu. Tanda gejala lainnya kalau ini berkaitan dengan apa psikologi adalah suicide. Jadi banyak sebagian pasien gagal ginjal dia ingin bunuh diri ya gitu ya, delirium, kemudian gangguan kognitif, kemudian kecemasan, kemudian depresi. Jadi tanda gejala yang apa namanya terkadang muncul ya, tapi yang paling utama ada tanda gejala yang ada di fisik pasiennya ya gitu. Dan ini biasanya muncul ketika dia sudah apa namanya dia sudah kronis, kemudian
tidak mendapatkan terapi-terapi yang cukup sehingga dia masuk di psikologis, kemudian dia akan depresi, ansietas, kemudian gangguan kognitif dan sebagainya ya. Komplikasinya ada 7 kurang lebih. Jadi ada gout ya, asam uratnya dia meningkat, kemudian anemia, gangguan metabolik, kemudian penyakit osteoporosis, kadang sering pada pasien gagal ginjal karena vitamin D-nya dia tidak terproduksi dengan baik. Karena salah satu fungsi ginjal adalah mengaktifkan vitamin D ya gitu. Nah, ketika vitamin D-nya dia tidak aktif ya otomatis akan menjadi vitamin D yang pasif sehingga tidak akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di area muskuloskeletal dan akhirnya pasien menjadi ada di gangguan tulang ya gitu ya, jadi bone disease dan sebagainya. Penyakit jantung, kemudian high potasium ya gitu dan edema nomor 7 ya. Makanya sebagian pasien ginjal itu dia tidak boleh makan pisang karena dia tinggi potasium ya. Pisang alpukat itu dia tidak diperbolehkan karena dia tinggi potasium dan potasium dia toksik bagi ginjal ketika jumlahnya semakin banyak. Nah, pas gagal ginjal dia tidak boleh makan pisang terlalu banyak. Teman kalau makan ya sendok aja, dicendoi dan tidak boleh habis dalam satu pisang itu tidak boleh karena akan menjadi toksik bagi pasien gagal ginjal ya. Prognosisnya adalah ada 5 kurang lebih. Jadi pasiennya dia akan dirawat di rumah sakit, kemudian akan dialisis, kemudian kalau nggak ditangani akan meninggal dunia, kemudian ada gangguan seksual, kemudian ada low vitamin D. Jadi ini prognosis dari pasien yang mengalami gagal ginjal kronis gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah dialisis teman-teman. Jadi ada beberapa opsi dialisis. Jadi ketika seorang gagal ginjal, kemudian dia sampai di stadium 4 atau 5, maka dia diberikan alternatif untuk cuci darah. Jadi akan hemodialisa atau CIPD atau mungkin akan cangkok ginjal. Jadi ini opsi yang diberikan oleh tenaga kesehatan biasanya. Dan kebanyakan pasien dia kadang memilih dari cuci darah, tapi dia rutin di rumah sakit setiap sekian hari sekali, misalkan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, tergantung dari kerusakan ginjalnya ya. Nah seperti ini. Ini alat untuk cuci darah kayak gini. Jadi alat yang putih ini dia berfungsi untuk menggantikan ginjal pasiennya. Ya, menggantikan ginjal pasien. Jadi ginjal yang ada di tubuh karena dia rusak, berarti kan tidak berjalan filtrasinya, sehingga filtrasinya dia dialihkan ke alat kayak gitu. Nah, yang nanti mau dialisa ya. Nah, ini fungsinya. Jadi darah pasien dia keluar, kemudian dia sampai di alat, kemudian dia difiltrasi, kemudian dia ada alat yang dialiser kayak gitu. Kemudian dia dimasukkan ke tubuh lagi. Simpelnya seperti itu. Jadi darah keluar lewat tubuh, ya, kemudian dia difiltrasi di alat, kemudian dimasukkan lagi seperti itu. Ini karena fungsi ginjalnya rusak sehingga memang harus menggunakan alat. Dan pasien yang dengan terapi ini biasanya tadi kadang jenuh, teman-teman. Jadi bosan ya. Karena kalau sudah setahun 2 tahun dia sudah kadang bosan. Nah ketika bosan kadang dia depresi, kemudian ansietas dan sebagainya tadi ya, gitu ya. Nah, cuci darah alatnya ditemukan sudah sangat lama sekali, jadi 1930 sekian atau 40 sekian dia ada alat yang ditemukan pertama kali dan ada di Belanda dan kemudian berkembang riset dan sebagainya sampai dengan hari ini ya. Ini tinjauan secara secara historis namanya. Yang kedua adalah CIPD. Nah, CIPD itu adalah dialisis tapi dia mobile, jadi dia bisa di mana saja. Asalkan pasien dia punya alatnya seperti ini. Jadi dia dipasang semacam kateter yang dimasukkan ke abdomen ya, kemudian dia bisa membilas toksin yang ada di tubuh si pasien. Dia seperti ini posisinya. Ini ada kateternya melalui abdomen, kemudian dia ada cairan infusnya, kemudian dia akan ada drainase atau untuk membuang ini membuang cairannya kayak gitu ya, CIPD. Nah, pasien yang CIPD ini biasanya dia tidak harus ke rumah sakit, tapi dia bisa di rumah, nanti bisa home care oleh pasiennya dan sebagainya gitu ya. Yang berikutnya ada cangkok ginjal teman-teman. Nah, ginjal ketika dicangkok dia posisinya ada 3 nanti. Jadi ada seperti ini. Ini yang saya kotai merah ini ginjal yang cangkok. Kemudian yang saya lingkari biru ini, tanda biru adalah ginjal yang dia sudah rusak. Jadi yang rusak dia tidak dikeluarkan dari tubuh, tapi dia dibiarkan saja kemudian ditambah ginjal yang baru atau yang cangkok ginjal kayak gini. Nah, cuman sayangnya pasien yang penerima ginjal itu kadang nggak cocok dengan ginjal yang diberikan oleh yang ada yang dicangkokkan, kayak gitu nggak cocok.
Nah, ketika tidak cocok, nanti tubuhnya akan reject, menolak. Nah, ketika dia menolak, atau dia menganggap tubuhnya menganggap ginjal yang baru sebagai benda asing kayak gitu. Nah, sebagai benda asing sehingga nanti akan diserang oleh imun kayak gitu. Jadi imunnya akan menyerang ginjal yang cangkokan baru ini kayak gitu. Sehingga merusak ginjalnya dan efeknya adalah malah nggak akan berfungsi dengan baik. Makanya pasien yang akan dicangkok ginjalnya dipastikan ginjalnya dia berfungsi dengan baik dan dia sudah dites kayak gitu. Dites dan dia memang apa namanya cocok dan itu bisa dilakukan. Nah, cuman ini terapinya mahal ya, mahal dan kebanyakan pasien yang dia rusak ginjalnya dia memilih untuk hemodialisa atau yang CABD tadi. Ini sangat mahal sekali cangkok ginjal ya. Cuman beberapa orang di tempat kita di Indonesia kadang ada sebagian yang menjual ginjalnya dengan harga sekian ratus juta untuk dijual di sebagian negara gitu ya. Jadi itu di sebagian negara dia legal, tapi di tempat kita itu enggak sesuatu yang tidak legal menjual organ tubuh dan sebagainya itu enggak, bukan satu hal yang legal. Jadi dia dipasang ini jadi ada 3 ginjal teman-teman ketika seorang dia dicangkok ginjalnya gitu ya. Nah, persiapan sebelum hemodialisa seperti ini, jadi dipastikan itu GFR-nya dia memang kurang dari 20 liter per menit ya. Kemudian sudah ada edukasi ke pasien, artinya ketika pasien dia sudah hemodialisa, berarti dia harus ada edukasi dari aspek dietnya. Jadi tidak boleh makan secara sembarangan karena sudah ada aturannya protein, kemudian garam itu tidak boleh terlalu terlalu banyak karena akan beresiko gitu ya. Kemudian apa namanya? Manajemen terapinya misalkan akan apa namanya asuransi BPJS atau mungkin dia akan di rumah sakit mana sehingga dipastikan itu terjangkau oleh si pasien tadi. Yang keempat adalah observasi di area pembuluh darah yang ada di tangan karena kalau seorang sebelum di hemodialisa dia nanti akan diberikan terapi yang namanya avesan teman-teman, namanya avesan dan dia adalah menggabungkan antara arteri dengan vena. Jadi dia dioperasi ya, dioperasi, kemudian dia digabungkan arteri sama venanya. Nah, ini skillnya ada skill dari dokter bedah yang menggabungkan vena sama arteri. Nah, biasanya di pergelangan gagal nanti akan di bagian atasnya. Jadi dia akan dipindah ke bagian atas ketika yang pergelangan dia gagal untuk dipasang avesan. Jadi digabungkan antara arteri sama vena. Nah, kenapa digabungkan? Karena ini nanti akan memudahkan untuk hemodialisis untuk apa namanya filtrasi dari pembuluh darahnya kayak gitu. Nah, biasanya akan dipasang terus kayak gitu. Jadi ketika pasien dia sudah didiagnosa gagal ginjal, kemudian nanti akan diserahkan untuk hemodialisa dan sebelum hemodialisa dia akan dioperasi dulu dia di ruang operasi kemudian digabungkan antara arteri dengan venanya kayak gitu ya. Tapi tidak boleh langsung dipakai kayak gitu. Jadi misalkan dioperasi hari ini nanti eh, apa cuci darahnya nanti biasanya akan beberapa waktu misalkan sebulan atau 2 bulan ke depan tidak langsung digunakan. Jadi tidak bisa ketika seorang dia operasi hari ini langsung apa namanya langsung apa namanya dicuci darah itu tidak bisa. Tapi bisa menunggu beberapa waktu dulu sampai dia menyatu ya vena sama arterinya kemudian baru bisa digunakan. Karena ketika akan digunakan langsung biasanya nanti akan rusak. Karena ketika rusak awisanya nanti akan ulangi lagi nggak penggabungan antara arteri sama venanya kayak gitu. Nah, ini nanti akan berlaku selamanya ketika pasien dia sudah hemodialisa. Jadi akan berpasang terus akan diamati kayak gitu ya. Nah, ini adalah mekanismenya teman-teman ya. Ini darah dipasang dua apa namanya? Dua selang kayak gitu ya. Jadi ini darah menuju ke dialisisnya, ini darah dari dialisisnya. Jadi harus ada 2 jalur kayak gitu. Jadi makanya dia digabungkan antara vena dengan arteri ini namanya avesan ya. Nah, yang kedua adalah hadikat. Jadi ada avesan, ada hadikat. Avesan itu dia sifatnya lebih permanen, bisa digunakan saat terus oleh pasiennya. Tapi hadikat dia adalah sementara gitu. Nah, sementara artinya dia tidak dipakai selamanya. Biasanya dia akan dipasang beberapa bulan saja, kemudian nanti ketika sudah bisa menggunakan avesan, nanti akan dilepas hadikatnya dan dia pasien menggunakan avesan, tidak menggunakan hadikat lagi. Nah, dekatnya ada kateter hemodialisis. Jadi dia akan dipasang kateter melalui yang ada di apa namanya
di torak bagian atas, ya disambungkan dengan vena, kemudian dia akan diberikan semacam kateter seperti ini, namanya Hedicat, dan dia sementara sifatnya. Sementara kenapa? Karena dia invasif, ya, dia melubangi tubuh pasien. Karena kalau selamanya dia akan infeksi, ketika infeksi nanti akan beresiko dan akan mengganggu fungsi dari jantung dan sebagainya, sehingga ini sifatnya sementara. Ya. Yang ketiga adalah AV graft. Jadi ini adalah menyambung antara arteri dengan vena, tapi dengan alat, dengan selang gitu. Jadi ini persiapan pre-hemodialisa. Jadi ketika seorang dia sudah didiagnosa hemodialisis, gagal ginjal kronis, nanti dia akan diberikan opsi tiga. Jadi akan Avesan atau Hedicat atau mungkin yang AV graft. Tapi biasanya dokter akan langsung memilih ke Avesan karena dia lebih permanen, dia lebih lama, bisa bertahan lama. Tapi kalau yang Hedicat sama Avigraf dia tidak bertahan lama, hanya sementara saja ya gitu. Sementara, kemudian nanti setelah itu, setelah dokter bisa melakukan Avesan, baru bisa dilepas dan sebagainya kayak gitu ya. Karena ini benda asing yang masuk ke tubuh. Nah, benda asing yang masuk ke tubuh itu rata-rata dia akan diambil lagi, tidak boleh dipasang saat terusnya karena akan risiko infeksi dan sebagainya. Kecuali pen pada tulang itu beda gitu ya. Jadi ada pen di tulang itu dia biasanya akan dipasang terus, tapi ketika model seperti ini yang masuk ke pembuluh darah itu biasanya akan dipasang sementara, tidak dipasang lama gitu. Nah, ini tiga istilah yang mungkin yang sering di rumah sakit, jadi ada Hedicat, ada Avesan, ada Avigraf kayak gitu. Nah, pada pasien gagal ginjal kronis ini mereka banyak yang atau mungkin semuanya hampir menggunakan terpasang AV atau apa namanya Avesan, yaitu yang pertama tadi gitu. Oke ya. Komplikasinya gagal ginjal kronis rata-rata dia penurunan fungsi ginjal itu satu hal yang bisa dipastikan. Jadi meskipun pasien dia cuci darah tapi tetap progres penyakitnya dia pasti akan kelihatan gitu. Jadi biasanya akan semakin menurun fungsi GFR-nya. Kalau pasien dia 1 minggu terjatah cuci darah 3 kali, ya berarti ya dia harus on time 3 kali, tidak boleh dia 2 kali atau mungkin 1 kali karena akan beresiko kayak gitu. Resikonya apa? Di antaranya ada toksinya akan semakin numpuk dan pasien pasti akan apa namanya menjadi semakin tidak nyaman dengan toksin yang ada di tubuh tadi. Sehingga ketika pasien dia sudah didiagnosa gagal ginjal, kemudian dia apa disarankan untuk terapi 2 kali, berarti ya, dia harus rutin 2 kali untuk ini cuci darah kayak gitu, tidak boleh apa kurang dari 2 kali. Kecuali memang sudah ada advice atau mungkin ada apa perbaikan kondisi dari pasien tadi. Ya. Nah, ini adalah contohnya, contoh dari apa stadiumnya, kemudian manajemennya. Jadi kalau yang stadium 4 atau 5 dia sudah persiapan apa namanya hemodialisa atau mungkin dari terapi-terapi yang lainnya, misalkan dengan cangkok ginjal atau mungkin yang COPD tadi. Tapi ketika stadium 1 sampai 3 ini biasanya masih observasi, masih menggunakan obat. Tapi ketika sudah sampai stadium 4 atau 5 ya dia bisa dikatakan wajib untuk cuci darah. Gitu ya. Manajemennya ini apa dengan pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan urin kreatinin, kemudian pemeriksaan dari apa namanya uh, paratiroid ya hormon dan sebagainya gitu. Kuncinya adalah ada 4 teman-teman ketika kita menangani pasien gagal ginjal kronis. Jadi ada 4 poin yang ditekankan. Yang pertama adalah pengendalian tekanan darah karena ini satu hal yang sangat basic sehingga ketika teman-teman nanti merawat pasien gagal ginjal kronis, satu hal yang penting pertama adalah dikendalikan tekanan darahnya. Jangan sampai pasiennya hipertensi. Jadi diturunkan menggunakan obat-obatan anti hipertensi ya, gitu ya. Yang kedua adalah dikendalikan gula darahnya. Yang ketiga ada pembatasan protein. Yang keempat ada menurunkan kolesterol total atau LDL-nya ini. Jadi ketika dia bisa dikendalikan, minimal dia bisa memperlambat progres dari kerusakan ginjalnya. Tapi ketika pasien dia tidak mengendalikan 4 aspek ini, maka dia akan terus apa namanya akan semakin berprogres gagal ginjalnya gitu. Nah, ketika semakin progres maka ini ya dia bisa semakin sering cuci darah karena dia tidak bisa mengendalikan 4 aspek ini gitu. Mungkin awalnya dia cuci darah hanya 2 kali atau sekali, tapi lama-kelamaan dia bisa 2 kali, bisa 3 kali dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika semakin luas kerusakannya, maka seorang akan semakin sering untuk cuci darah. Tapi ketika dia kerusakannya baru sedikit, kemudian dia bisa mengendalikan 4 faktor ini,
maka dia bisa sekali ya insya Allah akan terus sekali, kecuali memang dia apa namanya ada kondisi yang memang menambah kerusakan dari ginjal, maka dia bisa bertambah 2 kali atau mungkin 3 kali seperti itu. Manajemen dan sebagainya. Ya. Oke. Untuk dietnya kurang lebih ada perubahan konsumsi makanan tadi sudah saya sampaikan. Jadi low protein ya, low potasium, low sugar dan sebagainya. Jadi ini beberapa tanda yang nutrisi yang disarankan untuk dikonsumsi ketika pasien dia mengalami apa namanya gagal gagal ginjal kronis. Ya. Jadi semuanya dia harus dibatasi, termasuk juga konsumsi kolesterol, kemudian konsumsi dari apa namanya gula dan sebagainya. Ya. Kemudian pasien juga disarankan untuk apa, mengkonsumsi atau terapi dengan pelembut feses. Kenapa? Karena sebagian pasien ginjal dia mengalami konstipasi, gitu. Konstipasi karena jantungnya dia tidak bisa memompa lagi. Nah, ketika jantung tidak bisa memompa, otomatis pasien dia fungsi peristaltiknya dia juga akan tidak berfungsi dengan bagus. Nah, solusinya adalah pasien harus makan tinggi serat atau mungkin dia menggunakan obat-obatan yang dia bisa menggunakan feses sehingga fesesnya dia bisa bisa keluar dengan mudah kayak gitu. Nah, ini beberapa manajemen manajemen yang berkaitan dengan gagal ginjal akut atau mungkin kronis teman-teman semua. Dan kuncinya untuk mencegahnya adalah tadi jadi jangan sampai dehidrasi. Yang kedua adalah menghindari obat-obatan yang tidak begitu penting kayak gitu, suplemen dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan menjaga tekanan darah, kemudian menjaga gula darah dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi pencegahan dari penyakit gagal ginjal akut atau mungkin yang kronis ya. Terakhir, oke. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan satu atau dua, silakan berkaitan dengan gagal ginjal akut atau kronis. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan terkait gagal ginjal akut atau mungkin yang kronis? Oke, tidak ada sebenarnya. Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk kuliah malam ini cukup teman-teman ya. Dan insya Allah minggu depan saya akan jadwalkan untuk skill lab. Saya ada 3 atau beberapa skill lab yang akan saya sampaikan di lab nanti. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita bisa terhindar dari penyakit gagal ginjal karena ini cukup PR ya, cukup PR bagi nakes dan juga para keluarga yang mereka memiliki anggota keluarga yang dia terkena gagal ginjal akut ataupun yang kronis ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Oke, Pak. oke. Makasih, Pak.